udah. Ini mah jangan dihiraukan, biarkan saja. Iya. Tadi nyampe mana tadi kita? Keunggulan printer DTF dan manual sablon. Oh iya, buat pemula yang mau usaha apparel tadi ya. Terus belum tahu nih apa namanya metode sablon buat kaosnya yang mana yang bakal digarap sama dia. Dananya terbatas, belum ada pengetahuan di metode sablon, tapi mau mulai usaha apparel atau mau mulai usaha sablon lah katakanlah gitu ya. Iya. Pilihannya apa nih antara, kan ada sablon manual, ada sablon digital sekarang yang udah rame. Sablon manual ada banyak, ada sablon plastisol, rubber, terus discharge dan lain sebagainya lah, ada plaster dan lain sebagainya. Masing-masing punya keunggulan di hasilnya. Kalau plastisol kan dari base minyak, jadi dia hasilnya itu kayak basah terus sablonannya. Jadi karena ada minyaknya itu jadi berminyak terus bagus, dia warnanya cerah. Kalau yang rubber itu warnanya nggak secerah yang plastisol tadi karena base-nya base water, dia water base. Nggak bakal bisa oily karena bukan oil base. Jadi efek-efek yang basahnya itu nggak terlalu dapet ya. Kalau discharge itu justru ngegantiin warna si kaos itu sendiri. Jadi kaosnya misalkan kita nyablon discharge nih, warnanya itu sebetulnya warna kaosnya dicabut dulu sama dia, baru digantiin dengan warna si tinta sablonnya itu sendiri. Discharge itu jadi kayak cabut warna, makanya disebut cabut warna gitu. Nah ada juga, cuman kekurangannya dari discharge itu dia warnanya nggak terlalu cerah, tapi ketahanan paling tahan karena dia kan gantiin warna si kainnya. Nah solusi dari mereka itu ada namanya plastisol discharge. Feel-nya kayak discharge, jadi nempel sama kain, dia lebih awet, cuman punya warna yang lebih cerah daripada discharge itu sendiri, plasticharge. Nah tapi semua metode itu butuh keahlian yang nggak sebentar waktu buat belajarnya. Kira-kira berapa lama? Waktu itu kita mau coba belajar sebulan, kata nggak cukup buat kita. Bahkan itu cuma satu warna. Dan kalau manual kan warnanya kan makin banyak warna makin banyak screen yang dipakai. Karena satu warna itu harus satu screen. Dan kalau kita masang screennya antara satu warna dengan warna yang lain nggak pas, digeser dia hasilnya, nggak sesuai sama desain kita. Makanya sulitnya di sono. Pertama ngepasinnya itu yang pertama kan kita kalau metode sablon manual itu kita punya desain nih, katakanlah desain kita punya 3 warna nih, hitam, putih, dan merah. Maka di desain itu kita harus pisahin dulu nih 3 warna tadi, hitam, putih, merah, kita pisahin, jadiin 3 file yang akan dicetak menggunakan, biasanya kita pakai printer laser, jadi hitam doang cetaknya. Nah ini untuk apa fungsinya? Nanti fungsinya kita pasang ke screen masing-masing warna tadi. Screennya kita lapisi dulu sama cairan khusus yang dia akan mengering kalau kena UV, cahaya UV gitu. Jadi screennya kita lapisi dulu sama cairan tadi. Kemudian di atas screen itu kita tempel kertas tadi, kertas yang sudah dicetak menggunakan printer laser. Kertasnya waktu itu pernah coba pakai kertas biasa tapi dikasih minyak tuh. Jadi kan kalau kertas dikasih minyak kan agak bening tuh ya. Nah pas yang fungsinya biar gambarnya itu di kertas tuh yang kelihatan cuma gambarnya doang. Tapi bisa pakai kertas biasa? Bisa. Cuman yang bagusnya pakai kertas OHP kayaknya. Ya udah transparan. Yang hitamnya pada saat ketika dikasih lampu nih, yang transparan itu nanti akan mengering, dan yang ada tinta ada cetaknya itu yang hitam, dia nanti nggak mengering. Jadi ketika kita selesai jemur tuh atau selesai dikasih cahaya, kita bisa hilangkan tuh si cairan tadi tuh yang di screen, dihilangin, ngebentuklah gambar sesuai warna. Kalau ada 3, bikin kayak gitu 3 kali. Mengeringkannya juga nggak lama-lama banget sih. Paling beberapa, kalau dikasih lampu tuh paling beberapa menit doang, 3 menit 5 menit udah cukup.
apalagi kalau dikasih cahaya matahari apa, kalau mendung doang yang lama. Iya. Nah itu awalnya tuh udah screen kan, jadi tuh kita punya meja buat nyablonnya, taruh di mejanya, bahannya udah ada di situ, terus kita sablon kan, seret, warna pertama. Nah warna kedua harus sama dong. Nah makanya mereka menggunakan namanya register di setiap warnanya. Register itu jadi kayak titik atas sama bawah itu patokan ya. Patokan di setiap warna screen tadi ada registernya. Jadi di pas warna kedua nanti dia ngepasin register tadi tuh, baru nyablon lagi. Iya. Itu biar pas posisinya, biar presisi. presisi. Itu kemudian sebetulnya pada saat kita nariknya juga, pengalaman kita itu kalau pertama kali kemungkinan gagalnya itu besar. Jadi Karena gemeter ya. pertama ya gemeter, terus naro tintanya nggak pas, habis gitu juga apa namanya neken yang kurang atau nggak pas, terus nariknya juga kurang oke. Nanti beda-beda, tebel sini beda, habis itu apa namanya nggak bagus lah, nah, ketahuan bleber hasilnya. Biasanya berapa kali lapis kalau manual? Nggak Berapa tahu, kali ini ya? kalau kita waktu itu 2 kali ya, 2 kali sewarna, 1 2 udah cukup, sudah bagus sebetulnya. Cuman karena waktu itu belajar yang cuman seminggu, hasilnya kurang bagus, dan beberapa kali akhirnya kita lempar keluar kerjaannya karena waktu belajar seminggu, 2 minggu, bahkan sebulan tuh nggak cukup buat kita menghasilkan produk yang bagus untuk dijual. Jadi Sesuai ekspektasi ya. iya, nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Ternyata untuk memulai sablon manual itu nggak cukup punya modal aja, kita juga harus belajar dulu skillnya, belajar dulu kemampuannya, pahami metodenya dengan sangat baik, barulah kita masuk tuh terjun di dunia itu, apa namanya, sablon manual tadi. Dan sablon manual itu kenapa mereka mensyaratkan minimal 12, nggak satuan, karena itu tadi kesulitannya tadi, tingkat kesulitannya tinggi. Kalau warnanya di atas 13 warna itu udah pusing banget yang bikin. Itu yang ngomong itu yang udah ahli di bidangnya, yang udah berpengalaman bertahun-tahun. Bahkan buat pemula 2 warna aja udah pusing. 1 warna oke lah mungkin bisa ya, kalau udah 2 3 wah udah pusing banget buat ngerjainnya. Makanya kalau 1 nggak worth it lah ngerjainnya. Paling ya mungkin kalau mau bayar mahal kali ya, bisa aja mungkin mereka mau ngerjain, jadi 1 kaos mau dibayar 300.000 gitu kan, atau 400.000, ya bisa-bisa aja mungkin ngerjain karena masih worth it lah ya itu. Nah, atau dihitung aja nih keuntungan 12 kaos itu berapa dimasukin ke 1 kaos itu. Premium. Gitu. Ngopi lah. Nah, terus gimana untuk pemula yang kita modal minim terus bener-bener butuh usaha itu harus bisa jalan cepat. Nah, menurut saya solusinya menggunakan metode sablon digital. Karena pertama mudah sekali dipelajarinya, kemudian resikonya minim, peralatannya juga nggak terlalu banyak, dan bisa cepat menghasilkan uang karena hasilnya udah bagus banget sih. Itu kenapa saya bisa ngomong begini. Metode ini ada yang baru ini namanya DTF, itu baru muncul di sekitar tahun 2020 awal. 2020 berarti baru 3 tahun 3 tahun lalu. Ya, 3 tahun lah ya, 3 tahunan. Dan langsung menjamur, langsung banyak banget penggunanya. Printer yang data kita yang kita punya, printer yang terjual untuk DTF itu mungkin sekitar di atas 5.000 unit dalam waktu kurang dari 2 tahun. Iya, karena kenapa bisa ngomong begitu? Ada salah satu vendor besar, mereka ngeklaim printer mereka terjual 2.000 sekian, dan data kita punya modul yang kita buat itu terjual 1.000 sekian, dan belum pesaing-pesaing yang lain, vendor-vendor yang lain, belum menghitung yang mesin-mesin besar yang beredar di Indonesia, begitu. Dan belum yang nggak pakai modul. Berarti yang untuk skala rumahan atau masih mau merintis lebih ke condong yang DTF ya berarti. Condong yang DTF.
Jadi modal mulai dari belasan juta lah, cukup buat memulai usaha itu. Dan kalau hitung-hitungan kita bagus, itu bisa balik modal dalam waktu 2-3 bulan. Sebetulnya dengan syarat kita bisa 10 lah sehari minimal kaos yang kita jual. Tapi kalau profit marginnya besar, katakanlah misalkan satu kaos bisa 20.000 marginnya itu. Dalam satu hari kan katakan kita jual 10 kaos ya, 200.000 dong. Kita misalkan aktif di 26 hari lah, 5,2 juta. Itu profit. Itu berarti bahan-bahan udah nggak kehitung, itu profit bersih 5,6 juta. Itu jangan dulu ada karyawan, kita kerjain sendiri dulu, jadi di rumah dulu, nggak ada sewa-sewa apa-apa, dan biaya listrik udah kita bebankan ke biaya modal, begitu. Biaya listrik di modal, untung tadi 20.000 kasarnya, sebulan dapat 5,6 juta atau 5 sekian. Dalam waktu 3 bulan udah dapat di sekitar 15 sekian. 15 something 17 juta lah ya. Kita katakanlah punya mesinnya itu beli printer baru 8 juta rupiah. Kemudian kita modifikasi, kan modifikasinya juga udah mudah sekarang. Modifikasi katakanlah habis 2 juta, 10 juta untuk modalnya. Terus beli bahan-bahan beli udah murah juga sekarang, katakanlah udah sama kaos, udah sama ini, udah habis 2,5 juta. 12,5 juta kita modalnya di awal, dan dapat 15 juta di 3 bulan. Tapi syaratnya tadi sisakan 10 orderan 10 kaos. Dan bukan cuma kaos hebatnya. Jadi bisa ke jaket, hoodie, sweater, payung, apalagi tuh. Ada yang bahkan di mug, di cangkir berarti. Spoon bond tuh bisa tuh, tas-tas yang biasa di Indomaret kayak gitu. Iya. Cangkir juga bisa. Pokoknya yang bahan-bahan yang bisa di-press, dia bisa. Bisa di-press. Iya. Topi bisa. Topi tas bisa, iya. Banyak. Jadi pangsa pasarnya banyak banget. Cuman saya menyarankan ini untuk orang-orang yang sebetulnya udah punya target duluan. Target marketnya kemana? Karena jangan sampai ngeluarin duit belasan juta nggak tahu mau dipakai buat apa. Jadi kebanyakan orang itu kan usaha itu mulainya beli apa dulu kita punya, baru kita carikan customernya. Itu salah karena punya modal. Kenapa saya ya mungkin nggak salah banget lah ya, cuman telat nanti bergeraknya. Jadi kita udah punya barang, ini kan jadi beban nih, beban modal. Kapan baliknya kalau belum punya customer atau belum punya target market? Ya kita malah nyari market dulu nih, modal kan ke ini, jadi kesimpan nih dalam bentuk barang yang perputarannya lama ya. Nah, dan pasti barangnya itu kan makin lama makin murah jatuh harganya, rugi dong. Kita kehilangan waktu, barang makin murah, jadi bisnisnya nggak berjalan dengan baik. Makanya better mungkin sebelum memutuskan untuk beli, kita cari dulu nih, kita tes pasar dulu. Gimana cara tes pasarnya? Sekarang udah banyak yang jasa maklun. Jasa maklun itu artinya kita punya desain, kita cetak dulu ke mereka, datang nih cetakan ke kita nih, kita pasarin aja dulu desain kita. Kan sekarang gampang tuh bikin mockup kaos kan, gambar masukin ke kaos, ditampilin ke orang, kira-kira kayak gini nih bentuk kaosnya, kira-kira kayak gini topinya nih, kira-kira kayak gini barangnya nih, mugnya dan lain sebagainya lah, kira-kira kayak gini. Ketika ada yang masuk orderan, katakanlah kita dalam waktu jeda seminggu, kita usahakan ada masuk 20 orderan nih. Kita coba dulu nih maklun, print di orang, kita press sendiri. Jadi modalnya paling di mesin press aja. Cuman setelah dapat orderan dulu kan, dapat 20 orderan, dapat tuh 400.000 keuntungan. Modal untuk mesin press itu sekarang 2,5 juta. Paling kan kita masih minus di 2,1 kan ya. Setelah itu cari lagi orderan yang sama dengan model yang sama, misalkan kayak gini. Nanti lama kelamaan kalau udah dikenal kayak gitu, kita masuk ke komunitas, ada kemungkinan mereka yang datang ke kita, tolong dong bikinin. Terus sampai kapan kayak gitu maklun? Sampai kita nyaman, di titik, bukan nyaman maksudnya, sampai aman untuk modal. Aman untuk menerima orderan ya? Iya, katakanlah orderan kita udah lancar nih.
per hari ada mulu yang order. Per hari ada mulu yang order 5, 6, 7, 10. Kemudian kita yakin dengan metode yang kita jalankan, terus kemudian ada apa namanya, metode-metode marketing, dan kita memahami juga cara salesnya kemana, kolamnya ada di mana. Kita yakin kedepannya pasti ada kenaikan terus. Di saat itulah kita baru putuskan untuk membeli mesin, menurut saya gitu. Jadi karena kita udah punya dulu nih pasar-pasarnya kemana, penjualan stabil di mana, kita bisa ngitung berapa penghasilan kita, berapa bulanan kita, berapa ketutup apa enggak. Habis gitu udah jelas, baru kita belanja mesin. Kenapa harus belanja mesin? Kan udah maklum dan nyaman misalkan ya. Kenapa harus belanja mesin? Pertama, menaikkan profit dong. Yang kedua, dengan mesin ini keunggulannya kita bisa nerima order kapanpun, bahkan satuan juga bisa. Tanpa minimal order. Jadi katakanlah kita jadi punya marketplace. Di marketplace itu di Tokopedia, di Shopee, terus di TikTok Shop, itu kita punya toko kita pajang tuh banyak desain. Kan nggak ragu lagi sekarang punya banyak desain, dipajang di situ. Ada orderan hari ini, kita ada kaos, langsung cetak desainnya, langsung press kirim. Paling kalau belum punya kaos stoknya, ya kita beli kaos doang. Dan kalau udah punya orderan yang cukup stabil, menurut saya pasti udah punya stok kaos. Kebanyakan orang itu beli kaos itu warna hitam dan putih. Yang paling ramai itu hitam sama putih. Jarang warna yang lain. Paling untuk pembeda antara komunitas, paling kayak gitu sih warna-warna yang beda itu. Ya mungkin buat teman-teman kalau mau nyetok kaos, stok yang warna paling umum aja, warna hitam putih. Ukuran itu umum di LXL kalau sekarang, yang paling banyak penjualan. S itu jarang, M agak lumayan banyak, tapi yang paling banyak itu L sama XL. Dan kaos pendek ya, lengan pendek ya, apalagi di kota-kota. Jakarta itu kemungkinan menurut saya paling cocok kalau katun combat 30S, karena nggak terlalu panas, nggak terlalu tebal. Kalau di kota-kota yang lebih dingin cuacanya, mungkin di 24S. Kaosnya kan tebal, dia cenderung lebih hangat sebetulnya. Ya nggak bisa dipungkiri dong, semakin tebal bahan semakin panas dia kan. Walaupun memang diklaim ini tuh adem dan lain sebagainya, tapi untuk cuaca yang panas dan bikin kita cepat berkeringat, menurut saya cocoknya yang 30S lah. Terus keunggulannya apa ya DTF yang sablon digital dengan sablon manual? Ya pertama tadi pembelajarannya mudah. Kita kalau maklun bahkan cuma ngepres doang, kita belajar ngepres doang. Manual pun harus bisa ngepres sebetulnya, harus ada mesin press maksudnya. Tapi nggak perlu ngepasin lagi nih. Kalau DTF bedanya ngepasin gambar ketika ngepres. Begitu. Jadi kaosnya taruh dulu di mesin press kan, gambarnya dipasin tuh di situ. Memang ngepasinya pakai apa itu? Apakah ada alat? Ada, sekarang ada. Ada yang pakai penggaris, ada yang pakai laser. Cuman menurut yang udah berpengalaman di situ lebih enak pakai penggaris. Begitu lebih nyaman lah mereka mungkinnya pakai penggaris. Ada penggaris khususnya. Penggaris ngepasin buat kaos. Itu berapa 100.000 apa 200.000 gitu ada yang jual waktu itu. Nah nanti lama kelamaan kita juga terbiasa sih dengan posisinya, tapi belajar bisa pakai penggaris itu dulu, ngepasinnya pasin. Jadi kalau manual kan di sablon langsung ke kaos ya. Ketika ada gagal sama kaos-kaosnya. Kalau metode sablon DTF ini ketika ada gagal di gambar, kita bisa ngecek di gambarnya dulu kan, jangan dulu ke kaos gitu. Yang kerugiannya paling di gambarnya itu aja. Ngeceknya tuh bagaimana? Paling saya biasanya sih lihat desainnya kan kayak gimana tuh, warnanya, terus desainnya apakah ada yang miss atau gimana, kan ngecek ke gambar tuh ya. Kalau udah aman, udah itu aman berarti. Itu baru kita tes gitu. Jarang banget punya nemu kasus yang salah gagal itu, ngeprintnya gagal, jarang banget. Dia sering banget berhasilnya. Jadi bahkan kalau saya bilang hampir pasti selalu berhasil.
ketika settingan kita udah benar. Ngeprint, tinggal ngeprint aja kan, ngeprint. Metodenya itu kalau DTF kita punya desain, kita langsung cetak di printer DTF-nya itu. Setelah dicetak, kita langsung nggak langsung, maksudnya kita taburi powder. Powder itu lem ya. Lemnya dalam bentuk powder. Ditaburi ke hasil cetak tadi, dia cuma nempel ke gambarnya. Dia nggak bakal nempel ke kertasnya. Ada kertas khususnya dia. Nah, habis di powder ada metode powdernya, gampang juga. Tinggal di oven. Ovennya bisa pakai oven khusus DTF atau oven di rumah. Bisa juga. Waktu pengovenan berapa lama biasanya? Waktu pengovenan waktu itu paling cuman semenit atau 1,5 menit. Bahkan sebetulnya dibikin 5 menit juga masih aman waktu itu. Tergantung dari suhu yang kita setting. Suhunya ada di 160 derajat begitu. Ukuran kecil Dan besar sama kan? Beda. Semakin kecil ukurannya sebetulnya semakin cepat dia. Karena kan area yang dipanasin semakin sedikit. Semakin sedikit. Nah, jadi ngaruh ke Waktu pengovenan. Ya. Dan setelah di oven selesai, langsung bisa kita press ke kaos. Cepat jadinya prosesnya. Untuk ukuran A4, katakanlah kita print dengan resolusi paling tinggi, mungkin di berapa, 15 menit atau 7 menit, 15 menit lah, katakanlah gitu ya, dengan resolusi paling tinggi nih. Cetak, itu kaos anak biasanya ukuran segitu. Cetak, kemudian kita taburi powder, paling naburi powder cuma semenit lah, semenit kurang bahkan, naruh di oven 5 menit mungkin lah, katakanlah segitu ya. Kita bikin lama aja, berarti 21 menit 22 menit lah ya, langsung di press setengah jam, sejam jadi sebetulnya. Kita bisa bikin kaos custom 1 jam jadi satuan. Ya, satuan. Kalau mau banyak ya jangan nungguin sejam. Kalau bikinnya 10, ngeprint 10 ya nggak bisa. Harus banyak printer bro. Banyak printer. Kecuali desainnya cuma segede-gede gini nih, desain logo misalkan ya, ukuran 5x5. Oh iya. Cuman ngepresnya doang, sanggup nggak? Gitu. Dalam waktu cepat ngepres kaos. Ya katakanlah setengah hari lah untuk desain-desain kecil begitu bisa cepet. Nah ini juga bahkan beberapa teman-teman sablon manual ada yang punya juga mesin DTF. Mereka ngeklaim itu untuk pertama proofing dulu, proofing ke customer. Jadi daripada bikin screen cuma buat proofing doang, ini oke apa enggak, mereka bikin dulu nih, nyetak dulu DTF, cetak ini oke apa enggak, kalau ini oke, warnanya oke, desain oke, baru kita bikin screennya yang menyamakan dengan hasil cetak yang pertama tadi. Yang kedua buat nerima orderan yang kecil-kecil, yang sedikit, maksudnya 1, 2, 3 satuan. Terus kemudian buat orderan yang warnanya udah nggak masuk akal, warnanya kebanyakan, banyak warna, daripada itu udahlah DTF aja lah gitu. Dan DTF juga cepet banget, mudah buat desain-desain, misalkan ada di sini, di bahu, di belakang. Wah, kalau dulu zaman DTG dulu pengalaman itu kita nyablon bagian depan, bagian belakang, kemudian bagian tangan, kiri kanan, bendera. Lama banget ngeprintnya. Depan dulu, terus kemudian belakang. Jadi satu kaos itu bisa 2 jam. Bahkan lebih. Dan itu pun kalau gagal sama kaos-kaosnya gagal. DTG dulu. Ya, dan tinta DTG itu jauh lebih jahat daripada DTF. Jahatnya kenapa? Jahatnya sering gampang mengendap, kemudian di print head dia malah bikin mampet. Kalau DTF aman lah, aman. Enak zaman sekarang menerima orderan cepet bisa. Dan kalau anak-anak zaman sekarang juga kan pengennya cepet-cepet ya. DTF cocok banget buat bisnis anak-anak zaman sekarang, yang bisa custom suka-suka hati kapanpun dia mau, kasarnya gitu, dan dengan kecepatan proses yang cepat dan mudah gitu. Banyak sih dia keunggulan yang makanya menjamur di Indonesia. Yang tadi saya bilang tadi bahkan 5.000 lebih lah printer. Itu saya
tahun 2022. Dapat datanya awal tahun 2022. Nggak tahu sekarang udah berapa. Pasti lebih banyak lagi. Iya, bertambah. Karena ini masih baru juga lah, masih hangat. Ditambah sekarang ada metode yang namanya DTP, bukan DTF. Sama-sama aja, cuman beda bahan. Jadi lebih murah HPP-nya. Yang DTP itu bagaimana? DTP sama aja metodenya, cuman media cetaknya pakai kertas. Kalau yang tadi DTF sebetulnya pakai film. Film khusus lah. Jadi namanya bahannya PET film, makanya sebutnya DTF. DTP paper, jadi filmnya diganti sama paper. Kalau metodenya, terus tintanya, powdernya sama aja, beda di bahan media cetaknya aja gitu. Kalau secara kualitas DTP sama DTF Ini kan masih baru DTP ya, jadi masih jarang yang bisa membandingkan. Kalau ketahanan di bahan itu dari powder, jadi nggak ngaruh. Paling di kecerahan warna. Nah ini bisa kita lihat nanti udah beberapa kali cuci mana ini yang lebih bertahan. Tapi ngeklaimnya itu mereka keunggulannya itu kertasnya itu bisa dipakai 2 kali. Kalau film cuman pakai sekali ngepres udah nggak bisa diprint lagi. Kalau kertas yang paper udah dipres sama kita nih bisa dipakai print lagi. Cuman warnanya lebih gelap, lebih kusam karena udah dipakai. Ya mungkin buat pakaian pribadi kali ya kalau begitu ya. Kalau buat dijual ya nggak tahu lah, tergantung preferensi masing-masing lah ya. Mempertahankan kualitas apa enggak. DTF, DTP. Ya intinya DTP itu untuk nge-reduce cost produksi. Jadi biar teman-teman bisa bersaing dari segi harga. Tapi kalau teman-teman udah punya pangsa pasar sendiri, desainnya bagus, punya desain sendiri, nggak ngaruh juga sih mau pakai modal berapa. Yang pasti mungkin kalau mempertahankan kualitas, bahan baku juga ngaruh. Bahan baku yang murah, bahan baku yang mahal itu pasti ngaruh. Kalau untuk kaos distro itu pakai DTF juga kan? Nah ini unik. Dulu mungkin mereka nggak mau dengan digital pas zaman DTG sorry. Cuman sekarang teman-teman customer kita juga banyak yang justru pemain distro pakai DTF karena hasilnya makin bagus, makin karena mereka juga punya pengalaman ya, punya teknik-teknik sendiri gimana cara mempertahankan kualitas print mereka dengan DTF ini. Toh sebetulnya ketahanannya juga udah terbukti loh dari tahun 2020 ke tahun 2023 ini kan. 2 tahun ada yang masih bagus hasil sablonannya. Ya jadi mereka yakin dengan itu. Cuman untuk orang-orang distro printernya yang mereka jadi fokus mereka. Printernya harus yang berkualitas tinggi, yang menghasilkan hasil cetak yang bagus, detail, warnanya dapat. Begitu. Printer yang berkualitas tinggi itu seperti apa maksudnya? Zaman sekarang menurut saya pribadi, printer itu yang udah keluaran dari pabrikan yang ternama lah. Kayak Biasanya Epson gitu ya? Epson yang dari Jepang tuh, itu udah teruji banget kualitasnya, hasil cetaknya udah bagus banget. Dia bahkan bisa diresolusi sampai 5760 dpi. Paling tinggi ya? Paling tinggi. Kalau yang printer yang dari produk Cina yang saya tahu sampai 720 ya. Saya nggak tahu sih bisa sampai berapa, cuman rata-rata lebih rendah. Nah mungkin bedanya kenapa ada printer banyak yang punya printer Cina juga karena mereka mau ngejar quantity. Ngeprintnya lebih cepat, quantity. Otomatis secara gambaran umum aja ya, kita sesuatu yang ngeprintnya lebih cepat dengan yang lebih lambat pasti kualitasnya lebih bagus yang lebih lambat dong. Karena dia bener-bener kan detail lebih mendetail. Kalau yang cepat ya mungkin detailnya agak kurang. Jadi kalau pilihannya di situ, mau ngambil pangsa pasar yang butuh banyak, nggak butuh detail atau butuh detail
tapi nggak bisa banyak. Jadi di situ kita bisa kategori customer kita akan menentukan printer apa yang kita butuhkan. Misalkan kategori pasar kita adalah menengah ke atas, targetnya lebih sedikit, cuman profitnya lebih tebal, tapi kualitas yang mereka inginkan. Nah, atau kita lebih ke di bawah, di ground, target marketnya lebih luas, cuman persaingan lebih banyak di situ. Jatuhnya persaingan harga. Nah, siapa yang punya harga lebih murah, dia yang menang di situ biasanya. Setahu saya begitu sih yang terjadi sekarang. Karena pemainnya banyak, customernya juga sebenarnya banyak, dan mereka pasti mencari harga yang murah, nggak peduli kualitas kayak gimana, nggak terlalu peduli lah. Kalau kita punya modal yang nggak terlalu tinggi, better cari pasar yang menengah ke atas. Jadi kita nggak perang harga, kita perangnya di kualitas, dan profitnya lebih tebal. Kalau kita, kenapa saya bilang begitu? Kita modal dikit nih, otomatis kita belanja bahan baku nggak bisa banyak. Iya, karena keterbatasan modal ya. Terbatasan modal. Bedanya dengan yang banyak modalnya, mereka beli bahan baku banyak, jauh lebih murah dong. Mereka cetak sendiri. Mereka bisa jual harga mendasar dong, harga murah banget. Yang penting kejual banyak. Iya. Sementara kita yang modalnya masih sedikit, nggak bisa bersaing itu. Pasti langsung mati, pasti langsung kalah. Sampai kapanpun untuk perang harga itu yang menang adalah yang punya banyak modal. Sampai kapan bisa bertahan yang punya sedikit modal kan? Ya udah tinggal kolaps saja. Untuk yang punya sedikit modal, kita harus muter otak gimana caranya dengan modal yang sedikit kita bisa menghasilkan, kita bisa bersaing juga, kita bisa menghasilkan keuntungan juga. Maka yang dicari kelasan yang menengah ke atas, yang nyari kualitas, nyari yang orang-orang yang benar-benar membutuhkan kualitas. Dan banyak sebetulnya, nggak sedikit. Memang jauh lebih sedikit daripada yang di bawah tadi, tapi nggak sedikit juga untuk kita bermain di situ. Pasar di Indonesia itu masih banyak banget yang belum kita garap sebetulnya. Begitu sih. Buktinya teman-teman juga yang main di kelasan distro masih banyak juga orderannya, bisa puluhan bahkan sampai ratusan per hari kaos-kaos mereka. Ya mereka penjualan bisa di online store atau di tokonya langsung, dan mungkin nerima juga yang kayak komunitas-komunitas yang cetak banyak. Ya, sering banget ngelihat postingan teman-teman itu yang semalam misalkan ngeprint 30 meter bisa jadi berapa kaos. Misalkan 1 meternya itu kalau kaos desainnya A3 itu bisa dapat 2,5 kaos lah. Kalau 10 meter itu bisa 25 kaos. Oh iya. 30 meter bisa 75 kaos. Dalam satu malam ngecetak 75 kaos. Kemudian tinggal ngepres kan besoknya. Jadi sehari bisa tuh katakan 50 kaos ya. Dengan keuntungan yang tebal kan di stroke kelasannya. Iya. Ada kan keuntungan modal kaos misalkan 35.000 ya atau 40.000 yang bagus. Dan bisa naik lagi. 35 itu apanya? Modal kaos. Kemudian kaos. modal cetak paling sekarang murah sih, bisa di cuma 6.000, 10.000. Ya katakanlah kita modal 45.000 total atau 50.000, kita jual di 85, 90. Masih tebel banget ya? Iya. 40.000 kali 50 berapa tuh? 2 juta ya, profit sehari kalau udah bagus. Kalau masih awal-awal ya jangan terlalu ngoyo berharap orderan banyak dulu. Yang penting stabil dulu aja, cari pangsa pasar yang benar. Kalau bangun pasar dulu 5 aja per hari udah stabil tuh bagus banget. Kalau 5 per hari stabil, katakanlah sebulan itu dapat 100 lebih ya, 100 kaos lah, kita dapat keuntungan 25.000 sekaos, 2 juta setengah dong. Udah lumayan 5 kaos aja itu, dengan kaos doang. Belum kalau misalkan dia sekalian nama topi, sekalian nama tote bag, goodie bag dan lain sebagainya, kita bisa dapetin lumayan juga dari situ. Nah setelah tadi saya bilang makanya udah dapat 10 per hari, baru kita pertimbangkan beli mesin. Dengan 10 itu minimal kita dapat 5 juta per bulan profit. Begitu. Kalau harga mesin di
pasaran Indonesia itu kira-kira rentangnya berapa kalau untuk yang bagus bagi pemula? Pemula saya sarankan beli mesin baru, jangan bekas. Karena Bekas pakai maksudnya? bekas pakai. Ada kan yang jual tuh rakitan dari printer bekas. Itu banyak masalahnya. Nanti belum juga jualan udah mikirin masalah mulu. Benerin ini, benerin itu, benerin ini, benerin itu. Apa masalahnya yang Ya biasanya dikeluhkan? namanya mesin penggunaan udah lama, pasti dia ada sesuatu yang harus diganti dulu kan. Udah aus-aus, udah kotor, harus dibersihkan. Dan ada juga seringkali yang entah kenapa jadi banyak banget merembet nih. Ya mendingan yang langsung pasti aja, karena bedanya nggak terlalu jauh juga. Kalau mau yang paling murah nih, pilihan paling murah yang baru, printer A3 ya, ukuran yang bisa masuk ke kaos dewasa lah. Kalau target kita kalau orang dewasa juga, itu kita biasa pakai Epson L1800. Harganya rentangnya 8 jutaan lah sampai 8,5 juta. Itu baru ya? Baru 8 juta, 8,5 juta lah mau ongkir ya, 8,5 juta. Itu kita bisa main DTP dulu nih, murah nih DTP. Dia nggak perlu modif apa-apa, tinggal beli bahan-bahan lagi aja. Bahan-bahan kertas itu murah ya, katakanlah sama kaos habislah 10 juta. Itu pilihan paling murah tuh untuk kaos yang bisa main ke kaos orang dewasa ya, ukuran orang dewasa pun 10 juta udah cukup banget. Mulai dari situ sampai sebetulnya ada yang sampai jual di angka 30 jutaan ya. Untuk pemula mereka mengatakan tutup pemula 30 jutaan. Kalau yang bedanya apa? Bedanya kalau beli sendiri, ketika ada kerusakan kita tanggung sendiri sebetulnya. Ya memang mau yang mahal pun pada akhirnya kita menanggung resiko itu sendiri. Kalau nggak tahu cara merawatnya ya. Nah makanya harus rajin-rajin ikutin grup-grup komunitas print DTF, komunitas printer DTF. Ada banyak kok sekarang, jadi bisa diskusi di situ, sharing-sharing. Dan ada juga beberapa vendor-vendor yang kayak perakit-perakit sendiri ya, perakit-perakit mesin printer DTF. Mereka jual kisarannya di angka 12 sekian sampai 19 sekian. Kemudian ada perusahaan-perusahaan yang udah besar yang punya cabang di mana-mana, mereka jual di angka 20 sekian, 25 sekian, 30. Dan apa sih keunggulannya? Keunggulan ya kalau perusahaan ada banyak cabangnya di mana-mana. Kemudian mereka juga kita bisa datang ke mereka gitu atau nelpon teknisinya buat datang biasanya gitu. Kalau punya uang yang cukup banyak mungkin bisa memilih untuk yang biar lebih yakin aja gitu ya. Tapi kalau udah agak sedikit lebih yakin, biasanya orang-orang maksudnya udah punya pengalaman di printer DTF ini, orang-orang malah lebih prefer ke beli sendiri ngerakit sendiri karena lebih mudah juga, atau beli yang dari vendor yang udah jadi cuman yang notabene lebih murah lah gitu sih. Kita juga harus pinter-pinter lah sebetulnya milih-milih vendor, jadi dia dijadiin partner kerja kita soalnya, yang bisa ngebantu kita, menolong kita pada saat kita butuh. Salah satu vendor yang bagus di DTF ini khususnya di area Indonesia yang rekomen kira-kira yang udah terbukti. Kalau yang bentuknya perusahaan kita ada beberapa sih, kayak misalkan bengkel print, habis itu DAG, kemudian sebenarnya bisa menyalakan Scripy juga sih, cuman dia daerah Jakarta cakupannya. Terus kalau perorangan ada nih Jakarta Barat yang paling banyak tuh perorangan. Mereka juga ada beberapa yang udah bagus sih, pelayanannya udah terbukti lah gitu maksudnya kayak pelayanannya. Tapi untuk orang-orang yang di luar Jakarta yang perusahaannya udah punya banyak cabang, bengkel print yang udah ada banyak cabangnya gitu. Tapi entah sekarang masih bagus atau enggak, saya kurang paham juga masalah pelayanan ya. Cuman pada akhirnya sih pelayanan itu beberapa vendor juga lebih seringnya berupa pelayanan online, karena
kemudahan merawatnya juga sih. Kemudahan merawat printer DTF itu nggak mengharuskan kita mendatangkan teknisi. Iya. Gitu, kita bisa merawat sendiri dan ada banyak Perawatan aksesorisnya berkali, juga, dan iya gampang banget sebenarnya perawatan berkalanya. Kayak ada di sini nih teman kita nih, daerah Jakarta Timur, punya printer DTF. Dia awalnya sablon manual, belum pernah pakai sablon digital sama sekali, jadi pengalaman di printer itu minim lah, katakanlah gitu. Mereka takut datang sini diskusi, kita sarankan untuk printer baru. Itu mereka beli printernya tahun 2021 lah, pertengahan kalau nggak salah. 2021 mereka beli, sampai sekarang masih bagus printernya. Padahal pemula. Udah berapa tahun itu? 2 tahun ya, berarti 2 tahun lah, hampir 2 tahunan. Printhead belum ganti dan masih pakai settingan yang rendah, maksudnya rendah jadi bisa lebih cepat ngeprintnya, tapi bagus hasilnya. Dan mereka katakan tuh bagus. Perawatannya juga cuman gitu-gitu aja, ditinggal lebaran aman. Kenapa? Karena tiap hari ada yang ngebersihin lah, katakannya cleaning. Cleaning otomatis berarti? Enggak, manual. Dia ada orang yang disuruh sama dia. Cuma datang ke rumahnya cleaning, datang sekali doang, tapi itu terbukti aman. Jadi sebetulnya tinggal ikutin arahan simple doang. Tiap hari printer itu dipakai aman. Kalau nggak dipakai ya paling cleaning aja sekali. Dan hand cleaning itu paling cuma ngabisin 1 mili tinta lah. Tinta semili paling 600 rupiah. Yang mahalnya 600 rupiah. 600 rupiah sehari ya nggak terlalu banyak lah kosnya. Apalagi kalau dipakai printer terus aman. Ini kan printer ya, mesti kan ada tintanya. Tinta yang bagus itu yang karakternya seperti apa? Wah, sulit. Atau kisaran harganya lah yang umum di pasaran? Tinta sekarang udah murah-murah. Ada yang 60.000, ada yang 90.000 per botol ya, per botol kecil 100 ml. Bahkan ada yang mungkin 30.000 juga. Wah, 30. Ya kita bisa ngeliat lah, ada harga ada kualitas pasti ya. Kalau nggak dipakai mengendap, nggak bisa ngeprint. Cuman ya setiap pedagang tinta pasti ngeklaim tinta mereka paling bagus atau tinta mereka bagus. Jadi kalau kita, pengalaman kita bertahan di yang pertengahan, 60 ribuan harga tintanya, masih wajar, standar, dan cukup bagus juga. Kita pakai aman buat HPP, kualitas dapat, dan nggak terlalu khawatir sama resiko-resiko ngendapnya itu, resiko-resiko ngerusak head lah gitu. Begitu. Dan beberapa karakter tinta juga beda-beda. Ada yang kelihatannya, misalkan kan dia ada tinta putih ya, tinta putih kelihatannya ada yang lebih padat itu, kayak putihnya putih banget, atau kayak putihnya itu agak transparan. Agak ini, karakter tinta yang kayak gitu ada beda-beda gitu. Dan paling tergantung dari si penjual itu nanti ngasih tahu gimana cara pakai settingannya. Ya kalau udah sesuai sama itu oke sih. Settingan nggak bisa dipukul rata ya, Nggak bisa setiap dipukul tinta rata. ya. Nah, tergantung tintanya. Begitu. Cuman memang bedanya hasil sablon DTF sama sablon manual, katakanlah plastisol. Kalau plastisol kan ada minyak-minyak yang mulai basah ya. Kalau DTF enggak sih, lebih kering. Dan kalau powdernya kurang bagus, dia jadi kayak nempelin stiker di sini, keras krak. Kalau powdernya mahal, yang harganya hampir 400.000 misalkan per kilonya, dia cenderung lebih lembut. Lebih lembut dan tahan retak ya berarti ya. Oh iya, itu kaos printer yang udah di press itu bisa dicuci nggak, atau harus nggak boleh dicuci pakai mesin cuci? Oh, kalau perawatan semua kaos yang ada sablonannya memang tidak disarankan untuk pakai mesin cuci. Semua kaos yang ada sablonannya. Jadi disarankan kalau emang mau mempertahankan gambar, disarankannya cuci dengan manual. Pemilihan sabun mempengaruhi?
Sabun selama ini kita belum ada penelitian. Ya enggak, maksudnya kan ada yang cair kan lebih itu. Belum tahu sih, cuman kita tes pakai sikat juga masih oke sebetulnya. Tapi kan nggak disikat langsung kan? Disikat langsung karena ngetes. Tapi kalau dicuci sebaiknya dibalik. Dibalik, dicuci biasa, jangan di apa namanya terlalu kasar. Ini biasa aja, biasa nyikat biasa yang kotor-kotornya. Pas dijemur pun dibalik. Jangan bagian gambarnya yang menghadap matahari. Oh, berarti biar awet warnanya. tidak boleh kena matahari langsung ya? Kayaknya semua sablonan begitu deh perawatannya kalau emang mau awet bertahun-tahun. Ya. Cuman emang kita juga asal ya, kadang-kadang asal aja udah. Namanya juga pengen ganti kaos. Iya, ganti-ganti mulu nggak apa-apa, makin bagus, sering-sering ganti kan. Apalagi punya printer sendiri. Tiap hari bisa baru. Lalu kata orang, ini orang keren banget nih, ganti-ganti kaos mulu. Cocok sih, pengen yang orang yang pengen tampil beda tiap hari. Benar. Atau pengen nggak sama dengan yang kaos-kaos di pasaran. Tampilnya eksklusif. Sama orang-orang yang kayak punya podcast atau bikin konten, pasti kan kaosnya masa iya di pasaran, ya enggak? Pasti saya yakin bagusnya yang bisa bikin sendiri sih. Mau diundang Siapa? Pergi apa? Itu apa lagi ya? Udah berapa menit? Iya sih. Banyak banget. Ntar paling habis ini kita bahas, penting nggak sih bahas perakitan printer DTF-nya ya? Penting lah. Kita ngerakit dulu, baru nanti cetak ya hasilnya gimana, terus bisa diaplikasikan ke apa aja gitu ya. Iya. Contoh-contoh pengaplikasiannya. Iya. Habis saya juga mungkin kita bagus juga tuh buat belajar cari target marketnya siapa. Iya, yang penting cari market. Cari target marketnya dulu, jualan baru, jangan beli mesinnya dulu baru nyari jual ke siapa. Iya. Banyak kan kita yang kolaps itu begitu, jadi punya mesin dulu tapi nggak tahu mau buat apa, jadi cuman kayak bayang-bayang, oh ini pasti ada yang mau nih, pasti ada yang beli nih gitu, pasti cocok, tapi belum benar-benar tentukan siapa yang bakal belinya. Ya mungkin sih ada yang beli, tapi mungkin sekali. Ya, Kayak apa? Event gitu ya. Event. betul. Perpisahan sekolah. Nah, makanya amanin dulu apa namanya marketnya, stabilin dulu penjualannya, baru kita ngomongin investasi yang lebih gitu. Ya. Kayaknya semua bisnis begitu sih, cari dulu marketnya siapa. Jangan, tapi nggak gampang juga kita nyari target market, nggak gampang juga. Lebih ke komunitas ya biasanya ya. Ibu-ibu pengajian. Kita Tapi kayak ibu-ibu pengajian sih kerudung biasanya. Ya. Terus udah capek juga ini, udahan dulu aja kali ya. Oke lah, kita sambung next. Udah malam bagian. Udah istirahat. Waktunya istirahat. Terima kasih atas informasinya dan selamat tinggal. Ada yang nonton nggak? Paling skripsi. Jangan teratas mana? Saya belum paham. Ini sampai mana ya tadi pembahasannya? Ini udah berhenti masuk. Udah bukan rame.
banget tadi. Ya, nah, ada panggilannya nih. Udah selesai mas. Telat telat udah selesai. Oh, ngeri kamera Capek ah. tadi. Kita udahan aja ya lah. Besok lagi. Udah waktunya lang Multi guys. sumbernya. Pulang. Cantik banget nih. Pulang, pulang. Nyari duit. Kita lanjut next. Terima kasih mas. Siap, siap.